ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Artinya, kemudian dia Allah menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Oke ya, ini kalau bahasa sekaligus saya latih ya Anda ya. Ini Pak Dr. Muhammad Mahfud adalah salah satu yang mengawali penulisan ya buku biografi intelektual integrasi interkoneksi dari namanya Prof. Amin Abdullah. Prof. Amin Abdullah adalah bapak transformasi dari IAIN ke UIN Sunan Kalijaga tahun 2023. Paham ya? Beliau dulu adalah rektor terakhir IAIN Sunan Kalijaga. Setelah beliau mentransformasi menjadi UIN Sunan Kalijaga, beliaulah juga yang menjadi rektor pertama UIN Sunan Kalijaga. Jadi wal awal wal akhir konteksnya. Beliau yang mengawali dari UIN Sunan Kalijaga dan beliau yang mengakhiri periode IAIN Sunan Kalijaga. Paradigmanya integrasi, interkoneksi, simbolnya begini, segitiga, ya, integrasi, interkoneksi Mas Dewo. Pertama, integrasi, interkoneksi. Apa itu integrasi, interkoneksi? Simbol aja, ya, biar kalian dapat bekal. Oke ya, Mas Dewo sambil menyimak arahan dulu ya. Interkoneksi adalah dua ilmu yang lebih, yang berbeda, gitu ya, atau dua hal yang berbeda yang kemudian dihubungkan, dikoneksikan. Inter loh ya, tapi ya berarti benar-benar dihubungkan secara mendalam. Ini simbolnya ya. Karena biar ilmu itu yang awalnya independensi sendiri, wah aku loh ilmu agama yang paling keren, aku ilmu pengetahuan yang paling keren gitu ya, ilmu matematika, fisika, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, komunikasi kan. Tapi agama loh, kalau tanpa agama neraka gitu kan. Ada lagi filsafat itu paling keren ya kan. Ilmu budaya, akhirnya ilmu independen. Kemudian kalau tren kebenaran bisa berkonflik. Gimana caranya untuk bagaimana kita sampai substansi diminta untuk akhirnya biar tidak konflik, independen berdialog begitu loh antar ilmu. Bahannya setelah berdialog, oh ternyata substansinya sama ya. Semua ilmu agar kita berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang mulia. Oh kalau gitu ya kita berinterkoneksi, berkolaborasi, bersilaturahim. Paham ya? Nah setelah itu alah, kalau kemudian hanya kita perkenalan sederhana sehingga percakapan diskusi, kita masih kemudian kalau ada yang egois ilmuwan masih bisa biar kita tidak lagi tercerai-berai, bisa kita integrasikan, kita satukan karena substansinya sama. Outputnya kita berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang mulia, beruswatun hasanah, berguna buat orang yang lain, begitu. Maksudnya inilah Ramadan alamin. Ya, kalau sudah begitu berarti ini sudah yang namanya inilah ummatan wahidun gitu ya, umat yang satu. Yang bercerai-berai Mas, yang usah ngaji nahwu sorf itu qaumun likuli qaumun hadin. Nah, hadin itu equal sama dengan umat. Kalau umat pasti bersatu. Tapi kalau kaum itu yang masih bisa bercerai-berai. Integrasi koneksi apa? Religion, agama Islam. Ya, dan Quran sunnahnya, paham ya? Kemudian apa integrasi koneksi dengan sains, ilmu pengetahuan ya. Anda bisa, ini ada ilmu psikologi, ada ilmu komunikasi, dan ada ilmu sosiologi. Makanya di skripsi kalian masih ada spirit integrasi, interkoneksi, bukan integrasi termiami ya. Gitu ya. Dan terakhir dengan apa? Filosofi, filsafat, ilmu. Nanti kalian harus belajar apa itu ontologi, apa itu, ada lagi, ada yang pernah dengar itu kalau istilah filsafat ilmu itu kok ada ontologi, ada apa lagi? Epistemologi. Satunya kamusnya ada aksiologi. Dan ada belajar nanti, ada mata kuliah ya. Integrasi religion, sains, filosofi. Aku tuh tidak dibilang
kita bicara mengenai agama, khususnya kita Islam bukan Sunnah gitu ya. Kemudian ada ilmu pengetahuan, misalnya salah satunya budaya, dan kita dengan semua HP, berarti kita sekarang tidak bisa memang bisa dibilang hanya kita diminta mengendalikan, memanage yakni teknologi. Hasilnya apa? Kurang lebihnya menurut kalian kalau mau disimbolkan oleh tangan, integrasi, interkoneksi ilmu, ya kan? Hasilnya kita akan sebarkan tadi rahmah lil alamin, nah begitu ya. Nanti ada video dari Pak Rektor mengenai gerakan tangan untuk paradigma integrasi koneksi, nanti akan saya tunjukkan ya. Nah itu dulu. Nah kemudian sekarang kita bicara sedikit tadi mengenai integrasi interkoneksi ilmu, karena tadi Pak Prof. Amin Abdullah itu adalah Bapak transformasi dan Bapak integrasi interkoneksi ilmu ya. Beliaulah yang mengeluarkan ide itu, kemudian saya ikut menulis mengawali untuk meyakinkan kolega saya namanya calon Profesor Dr. Waryadi Nojaryanto dosen Surudin untuk menulis biografi beliau. Ada 3: Person, Knowledge, and Institution. Bukunya tipis kok, enggak tebel-tebel amat ya. Satu bukunya ada 2 buku, satu bukunya 1000 halaman, jadi 2000 halaman. Jadi saya dulu sering ditimbali atau dipanggil ke rumah beliau, kita bongkar-bongkar perpustakaan pribadi beliau, dijamu makan di rumah beliau Pak Istana di daerah Cukuwato ya. Saya bilang, wah ini mabet kalau aja 2 orang itu pertama yang bongkar-bongkar perpustakaan pribadi beliau. Wah, perpustakaan pribadi beliau sangat besar banget ya. Itu sedikit, makanya berarti Pak Mahfud lebih tahu dari Pak Ade tidak. Karena Pak Mahfud dulu memang salah satu yang terlibat ya, sehingga sering diskusi dengan beliau, sering bisa mandu-mandu, oh begini maksudnya. Nah, sekarang bicara religion namanya kita ayat normatif ya, tadi ya, tadi kelewat ya, ayat normatif. Nah, normativitas di dalam Al-Quran tadi asajadah, kalau masnya tadi Mas Yusuf itu namanya tadarus, membaca, paham ya? Membaca, tapi kalau mengkaji itu tidak hanya membaca. Kalau mengkaji coba, kalau sekarang dengan cara Pak Mahfud menyampaikan, ini bukan berarti Pak Mahfud biasa ngisi pengajian atau kajian di mana-mana ya, di misalnya itu Jogja DIY gitu ya, Jawa Tengah gitu ya, Jogja DIY Jawa Tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Coba kalian perhatikan penggalan ini. Inna sawwahu wa nafakha fihi ya, inna sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Min itu harfun jari, direct langsung. Min ruhihi. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Pertama, as-sam'a ma'rifat ya, alif lam. Sami'an kan kalau sifatnya Allah kan. Wal absara wal afidah. Ini untuk membangun interpersonal skills, inner personal skills ya. Dan dia Allah menyempurnakan kejadian manusia dengan meniupkan ruhku ya. Kumasawahu min ruhihi. Berarti langsung ya. Tadi harfun jari min itu direct. Kenapa pertanyaannya direct? Ini biar Anda paham nih pengantar ya. Masih pernah itu? Mas? Mas Alvin mau dari mana Mas? Di Alif. Oh iya, yang tadi Habib Syakur ya, Pak Habib Syakur ya, dan dosen fakultas adab ya. Ya, caranya begitu ya. Berarti langsung harus dipandu ditambahi dengan sunnahnya. Karena kan dua pusaka di kitab Allah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sementaranya Anda sebut Al-Quran dan hadis ya. Padahal pasangannya kalau kitab sunnah begitu ya. Itu ya, kitab Allah sunnah Rasulullah. Kemudian ada Al-Quran, ada Al-Hadis ya. Itu pasangan-pasangan. Ada siang, lail, wa nahar. Ada mudzakkar, ada muannas. Ada rijalun, ada nisa'un. Itu pasangannya, pakem ya. Cuma kalau Anda tidak ngaji huruf lugha, itu mungkin tidak sampai memudah ke situ ya. Padahal kita agama Islam, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat dan ma'rifat. Hadis Rasul coba Anda buka kembali. Hadis Rasul apakah awal dari syariatullah? No. Hadis Rasul awal dari ma'rifat. Apa itu? Nanti sambil Anda jalan Anda akan pelajari sampai akhir hayat ya. Tapi singkat cerita, setelah Allah menyempurnakan tubuh di dalam kandungan ibu 14 hari ya, paham ya? Sudah terbentuk janin, Allah meniupkan
ruh langsung dari Allah. Apa hadisnya? Ada hadis yang menyampaikan kata Gusti Kandung Muhammad SAW, ana minallahi wal mu'minuna minna. Aku nur Allah, aku langsung dari nur Allah, aku langsung cahaya Allah. Wal mu'minuna minni, dan mukmin itu nurku, mukmin nur Muhammad. Nah, mukmin ini adalah nama lain dari ruh. Paham ya? Ruh fungsinya untuk menyempurnakan. Karena kalau 4 bulan 10 hari tidak ditiupkan ruh, kita tidak hidup. Paham ya? Tapi ketika ruh kemudian ini menjadi kepercayaan satu-satunya Allah dan Rasulnya, paham ya? Karena dia kepercayaan, karena mulutku ini, tubuh ini, panca indera kan kadang masih bermaksiat, betul ya? Kadang mulut ini masih bohong, betul? Telinga masih mendengar kemaksiatan, betul? Yang dipercaya adalah ruh. Ketika ruh itu menjadi kepercayaan Allah, namanya menjadi iman. Nanti ada ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi ila akhirih. Tapi itu nanti aja. Paham ya? Yang penting Anda paham dulu. Ini informatif dulu. Karena kalau Anda tidak tahu Anda harus interkoneksi, berarti Anda masuk UIN Sunan Kalijaganya itu sayang tidak sampai maksimal ilmunya. Kan begitu. Pertanyaannya, apakah nanti kalian akan memperoleh gitu ya? Nah, itu kembali ke bagaimana semangat Anda belajar, ya. Nah, si ruh ketika menjadi kepercayaan Allah Rasulnya namanya iman. Inilah yang akan nanti melaporkan semua perbuatan kalian ketika mata ditutup, telinga ditutup, semuanya panca indera yang cerita ruh. Karena kepercayaan. Kalau iman kata dasar, kalau Anda mengamalkan ditambah awalan berjadi iman, mengamalkan, mengimplementasikan si iman. Kalau istiqomah, makom derajatnya Anda namanya mukmin. Paham ya? Ya, karena Anda sudah konsisten dalam beriman, mengamalkan, kemudian Anda dapat derajat mukmin. Makanya ada ayat yang lain, qad aflaha Mas, ya, Mas Yusuf, Mas Alvin, ya kan? Kenapa kok ada ayatnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak ya ayyuhal mu'minun? Karena kalau orang seperti kita itu alladzina amanu, kita masih bisa beriman mukmin, tapi kita juga masih bisa bersifat kufur. Ya, kafir bahasa Arab, bahasa kitanya ingkar, kufur. Paham ya? Gitu ya. Jadi ada 2 split, ada suara di sini ya. Kalau kita kemudian istiqomah, ya kita mukmin. Tapi kalau kita kemudian tidak istiqomah, akan kita menyimpang, kita menjadi kufur. Makomnya atau hukumnya kita kafir. Makanya kenapa ini kita masuk ada sidang waktu ini penting banget. Tingkatannya dengan tadi ya, yang namanya interpersonal skills ya. Nanti kalau yang dari luar Jawa nanti bisa dijelaskan yang dari Jogja Pondatul ya. Duboro konco Rio wanita ojo mengaji syariat loko huruf pinter dongeng Islam mojo untuk burine bakal samsoro untuk burine bakal samsoro akekan apal Quran hadise seneng ngafirke mahaliane kafire dewe batina eke yen isi kotor hati akale yen isi kotor hati akale. Terakhir kan jelas banget. Promo Kiai Abdul Rahman Wahid sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kan aran soleh bagus atine Mas Ba gerono mapan sarimune laku torekot dan makrifate ugo hakekot manjing rasane ugo hakekot manjing. Yang bisa ya biar berkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaihi
Syariat itu informatif, tarekat itu konfirmatif, ya, sifatnya mengkonfirmasi. Hakikat itu klarifikatif, ya, dalam paradigma integrasi koneksi ilmu. Berarti marifat korektif. Lupa bagaimana kita sampai mengkorektif? Dengan siapa? Tadi Allah setelah menciptakan ruh, Tumasawa wa nafasi min ruhi, Allah waja'ala dan menjadikan, beda dengan qawwaqul ya Mas, nanti kalau ngaji itu kan subuh ya. Dan menjadikan itu sudah ada sumber dayanya, sudah ada bahannya. Asam pendengar, bukan telinga Mas, tolong dengarkan. Ini alat untuk pendengaran melalui ruh, pendengaran melalui iman, melalui mukmin, melalui avatar yang ada di ada sendiri, ya kan? Ya kan, ada angin, air, tanah, api. Avatarnya jadi ada sendiri ya. Avatar ya, bukan ya, beda ya. Paham ya? Wal absor berarti melihat, bukan hanya pakai mata. Ini alat melihat, biologisnya, fisiknya, raganya, medisnya. Wal afidah itu sudah sampai kedalaman ya. Wal afidah bu'adun ya, tingkatan yang paling dalam. Berarti merasa, bukan pakai liver, tapi pakai yang di dalam. Berarti Anda akan melihat, akan mendengar, melihat, merasakan yang benar. Otomatis pakai telinga, mata, pakai hati Anda juga sampai kepada kebenaran dan akan kembali kepada Sang Maha Benar. Kalau ada berita apapun di Facebook, di TikTok, di YouTube, di media sosial, kalau kalian ikut-ikutan, maaf ya, oknum dari rakyat netizen plus 62 yang sukanya langsung membabi buta tanpa kemudian menggunakan rasa, absor dan akidah. Apa bedanya? Anda muslim kan? Anda mukmin kan? Monggo ini sebagai bahan pertimbangan. Inilah yang disebut inner personal skill. Tidak ada di materi, tapi di disertasi bangku alhamdulillah kamu inner personal komunikasi dengan diri sendiri. Bapak caranya gimana tadi? Pokoknya saya tadi sudah menyampaikan di awal itu dari para mahal guru saya yang sudah pernah menceritakan masuk di dalam Ka'bah perjumpaan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Anda, ini contoh ya, langsung aja bagi penutup contoh actionnya. Sebelum Anda berangkat kuliah, bahkan sebelum Anda melakukan aktivitas apapun, termasuk mengerjakan sholat 5 waktu, ya, nanti ada dimensi mengerjakan sholat 5 waktu di masjid syariat, tapi juga ada mendirikan sholat tiap waktu dimensi apa itu Pak nanti ya, kan? Karena ini memang tanggung jawab. Biasanya nanti di ilmu komunikasi di kelas saya harus jelaskan, karena saya juga kerja ulumul Quran selain mata kuliah yang umum. Ada waktu di semester 1 mahasiswanya Mas Adit, namanya Mbak Dani, itu dari awal sampai pertemuan 14 ikut terus mata kuliah saya. Bahkan kunjungan ke Merapi, ke Samudra, kemudian kunjungan ke museum, ke keraton itu ikut terus, ya kan? Plus didampingi Arjuna mencari Sita, gitu ya. Gitu ya. Nah, sebelum Anda melakukan apapun jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Motor di rumah, tapi diam dulu. Segala sesuatu kita tidak boleh tergesa, tidak boleh terburu-buru. Ingat kalau Rasulnya di Baitullah dengan dimensi nurun ala nur, dengan dimensi ruhani Anda. Ini kaul itu untuk mengucap, tapi kalau mengingat pakai makanya di Toha 20 ayat 14, innani ana Allah la ilaha illa ana. Tugas kita ada 3, fa'budni syariat wa aqimis sholata, itu torekoh dan hakekoh, li dikri, mengingatku setiap saat. Itu namanya makrifat. Paham ya? Sementara ini informatif dulu, jangan ditelan mentah-mentah, punya pelan-pelan. Nanti ini sampai untuk keselamatan kita sampai akhir hayat. Karena Anda setelah nanti lulus ospon, kuliah, setelah lulus kuliah Anda ingin bekerja, ingin sukses, kaya raya, ya kan, sejahtera, damai, sentosa. Kemudian di akhir kehidupan apa yang kita cari? Keselamatan.
tidak bisa selamat kalau kita tidak menggunakan mukmin di dalam kata dia. Katanya apa? Kata kuncinya ada dua. Wasta'inu bisobri wasolah. Itu loh Mas Abu. Tidak wasta'inu bisolah dulu wasobri. Kenapa ya kok harus jalin dulu? Padahal itu biasanya harpun qasamun kan billahi tallahi kan. Ini kalau ngaji terus kafah. Nah ya pelan-pelan. Ya minta tolonglah kepada Allah melalui kalau kita secara hakikat tahu semuanya jasakan yang Rasul nur Allah ya wasta'inu bisobri dengan sobar wa sholah wa betul ya Mas Afif? Paham ya? Gitu. Nah inilah yang namanya masalah inner personal skills ya, karena panca indera terbatas. Pak Mahfud kan nggak mungkin mata untuk mengingat Allah terus, kan ngomong sekarang mana dimensi yang harus bisa mengingat di dalam dada. Contoh secara kimianya ya, secara body jantung Pak Mahfud misalnya ngomong kalian tapi jantung bunyi ini ada detaknya langsung bunyinya nah itu akan terlatih, harus dilatih. Ini dunia sudah begitu jahil dan begitu ya. Anda untuk keselamatannya. Sekarang kita masuk aja. Nah, ini saya akan jelaskan teorinya cepat aja. Nih, mengapa interpersonal skills penting? Ya. Setelah interpersonal Anda komunikasi dengan diri Anda, sebelum Anda melakukan apa-apa diam dulu, ingat Allah Rasulnya. Sudah, setelah itu hadirkan karena kita Muslim, ya. Syariatnya Baitullah, alamatnya Baitullah adalah Ka'bah, bangunannya, paham? Tapi yang kita ingat yang menciptakan ataupun yang punya Ka'bah, paham ya? Sama kalau Anda mau ke rumah saya, yang dicari alamatnya, betul? Kalau sudah sampai rumah saya, yang dicari siapa? Apakah makanan minumannya? Apakah pelayan yang cantik-cantiknya misalnya? Bukan, tapi yang dicari uang. Gimana cara bertemu dengan Allah Rasulnya? Cuma satu caranya, fardu ain Anda mengamalkan dari sifatnya Allah Rasulnya. Sidik, amanah, tapi faktornya. Kalau enggak, ya Anda hanya bisa masuk di pelataran, masuk surga. Tapi apa artinya masuk surga kalau tidak ketemu dengan yang punya surga? Perjumpaan terindah adalah dengan sang. Nah, otomatis Anda akan dapat semua. Itu ya, paham? Oke, sekarang kita masuk. Nah, setelah Anda paham interpersonal, barulah teori barat menjelaskan mengapa interpersonal skill penting. Kemudian 90% berusaha menilai komunikasi dan kerja tim. Teori komunikasi buruk sebabkan 59% kegagalan proyek. Empati memperkuat hubungan dan produktivitas tim. Mahasiswa perlu empati dan komunikasi untuk sukses akademik dan profesional. Ya, apa itu empati? Ya, nah langsung aja ya. Ini contoh aja, jika orang-orang tidak lagi mempedulikan orang miskin, memamerkan kekayaannya, bertingkah maaf ya, seperti anjing dalam arti maknawi arti ini ya, analogi, menjilat atasan, menendang bawahan, dan hanya menurut keuntungan, maka Allah mendatangkan 4 perkara: paceklik, kezaliman penguasa, pengkhianatan penegak hukum, dan tekanan dari pihak musuh ya. Oke, apa itu yang namanya karakteristik empati menurut teori barat? Makanya tadi Al-Quran, religion, Quran, Sunnah. Sekarang sains, ya kan, teori barat. Menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, mampu mendengarkan secara aktif. Tadi ya, Mbak Nafis, aku udah begini kan. Untung tadi Mbak Nafisannya bukan maco ya. Kalau maco kursi bisa diangkat kan. Kepada Mas Zaka ya, yang terlaluan sudah. Ya, tadi kita setting dan luar biasa dramanya. Karena Mas Zaka ya, kayaknya tadi tenang ya. Air tenang kadang menghanyutkan Mas Zaka ya. Gitu ya. Oke ya. Nah, aspek empati ada afektif gitu ya. Ikut merasakan emosi orang lain. Nah, tadi persis sebelum saya menjelaskan ini Pak Mahfud praktek dengan Mas. Siapa nama Mas? Mas Raihan. Ada yang jatuh kena tangga. Pak Mahfud lihat lagi makan loh, belum selesai. Langsung ada tangga dengan Mas Raihan. Kebetulan ada staf prodi Mas Dafa. Langsung kemudian Mas, tolong Mas Dafa yang ada rescue, langsung dicek. Mas, ini karena darurat nggak apa-apa Mas. Pakai untuk dia selalu dikasih bawa sarung tangan. Dibantu mbak-mbaknya, dia mengarahkan. Nggak apa-apa, Pak Mahfud yang mengizinkan. Ini darurat, walaupun nggak muhrim, bismillah kamu yang tahu ilmunya. Paham ya? Kita tidak ada yang gambar selain hanya lihat mau berempati. Pak Mahfud langsung telepon buka bak, telepon
bulan. Ini loh, berarti Pak Mahfud ketika mau menyampaikan materi ini Pak Mahfud suruh pakai dulu. Kalau tidak ada inner personal communication skill, tidak ada inner, tidak komunikasi, loh Pak Mahfud cuek aja, makannya belum habis, oh sudah ada yang nangani, apalagi kaprodi, sibuk gitu lah. Lihat ini, tapi nggak bisa dibohongi langsung. Mas Bah, kenapa itu diangkat? Ya kan langsung tadi sama Mas Dafa. Bahkan semua Mahfud tadi dengan membaca tawasul, ada doa, Mahfud dapat ilmu laten dan semesta, alirkan di tangan barunya. Semaku ya, walaupun semua pertolongan tawasul. Jelas ya? Jadi Anda sekarang sudah tahu, ikut merasakan emosi orang lain. Gitu ya. Seperti tadi Mas Zaka tidak berempati dengan Mbak Matisa. Mantap Mas ya. Karena datanya Mas bekerja kalau yang lain, Mas Rasya malah datang makan pisang sana ya. Tapi tadi Mbaknya mungkin karena takut-takut atau enggak kok Pak ini. Maksudnya benar-benar nggak dilulusin. Oh nanti marah sama saya benda-benda. Tapi kan kita harus bikin satu drama permainan ya seserius mungkin kan. Ya berhasil tadi kan ya. Oke, kemudian apa itu tadi ini? Apa namanya kognisi, memahami dan membayangkan sudut pandang orang. Simpel, seandainya saya yang tadi jatuh dari tangga, nggak ada yang menolong saya, rasanya kayak apa? Sesimpel itu ya, ya kan? Makanya gini, hablum minallah, ya sesama muslim kita mendoakan hablum minallah seperti istri, gitu ya. Tapi kita mungkin kalau dengan cara kita mencaci maki, menyalahkan ya dari pihak lain, maaf. Apalagi kemudian kita ikut pakai kata-kata diksi yang sangat frontal, maaf ya, hajar, bunuh, astagfirullahaladzim, kalimat thayyibah, Allahu Akbar, itu kalimat begitu indah. Kenapa? Ketika ada perang kita membela si B itu kan kita juga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maha segala-galanya, tanpa Allah tidak akan ada apa-apa. Engkau yang terindah, Engkau yang menjadi panutan, Engkau yang bersifat belas kasih. Allah ketika sholat akbar, Allah Akbar, hajar. Astagfirullahaladzim. Tolong ini jadi pertimbangan untuk pakai pendengaran, pakai penglihatan, pakai Quran. Gitu ya. Kita next. Faktor yang mempengaruhi empati, kebutuhan jenis kelamin perempuan yang belum berempati, gitu ya, anak fitrahnya, gitu ya. Maaf ya, ini tak matiin dulu ya. Maklum.